tasdikunya khobar daripada iman. Jadi arti sama sebetulnya. Jadi iman kepada Allah itu adalah tidak lain adalah keyakinan biwujudihi huruf jar ya. Wujudi majrur di sini tuh isim masdar. Wujudi mudhof, nya mudhof ilaih. Jadi meyakini terhadap keberadaannya hanya kepada Allah. Tasdik meyakini terhadap wujudi keberadaan nya Allah. Iman pada Allah itu iman meyakini terhadap keberadaan Allah. Wa annahu mutasifun. Nah, bahwasanya punya Allah lagi. Misalnya Allah itu mutasifun. Nah, atau mutasofun boleh disifati atau mempunyai sifat. Kalau mutasifun mempunyai sifat. Kalau mutasofun disifati oleh makhluk. Kalau mutasifun mempunyai sifat disifatil kamali dengan sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Ini kan sebetulnya ini sederhana nih, sifat kesempurnaan. Kadang kajian detailnya membatasi, nggak sempurna, itu jadi kacau jadi kan. Kayak misalkan berapa Allah sifatnya? 99. Itu nggak sempurna, nggak kamal. Allah kan maha. Cuma 99 tercipta namanya. Gitu kan. Itu ulama ada kesekian kan. Allah itu nggak terbatas, namanya sempurna itu nggak terbatas. Nah kalau dibatasin berarti nggak sempurna. Iya. Ada begitu sama tuh. Makanya ini kan disifatil kamali sebagai kesempurnaan. Gampang memang. Tapi ketika disedikin terus iya juga ya. Soalnya kita jadi membatasi Allah juga. Jangan. Sifat kesempurnaan. Munajihun dan suci. Bersih. Ansifatin naksi dari sifat-sifat kekurangan kurang atau terbatas. Itulah sebuah akidah. Ini sebetulnya bukan hanya Sunni, Syiah juga begitu juga sama. Maksudnya? Allah juga mempunyai sifat kesempurnaan. Menurut Syiah. Iya sama sebetulnya sih. Cuma ketika Ali dibilang Tuhan, misalnya tuh kan, siapa misalnya misalkan maksum, itu karena ya tadi level-level tingkatan tasawuf tadi, bahasa-bahasanya sangat tinggi. Tuhan itu maksudnya bukan Tuhan zat Allah, bukan maksudnya. Bisa juga kesayangan Tuhan. Kan gitu artinya tuh. Sama seperti kita juga kalau sidik ini orang Sunni itu, orang Sunni jamaah katakanlah. Muhammad siapa Muhammad itu? Muhammad itu siapa? Nama lain, jabat julukannya Rasulullah. Siapa lagi? Julukan sama Allahnya Khalilullah. Apa Khalilullah itu? Kekasih Allah. Nah kalau kekasih Allah, Allah butuh Muhammad dong. Habibullah kan? Nah berarti kan Allah mencintai dia. Kalau mencintai berarti Allah mencintai makhluknya, butuh sama makhluknya. Kan gitu tuh. Kekasih kan gitu. Bisa ada dua kekasih nih kan. Dia kasih dia kasih dia. Dia butuh dia butuh dia. Allah nggak butuh sama makhluk. Nah itu kan. Jadi bagaimana supaya jernih akidah nih? Istilah-istilah itu kan. Ibrahim kekasih Allah, Muhammad kekasih Allah. Lah Allah punya kekasihnya. Kan gitu kan. Lah kekasih berarti kan Allah membutuhkan yang dikasihi. Nah, kan kalau sedikit itu kan gimana coba? Kan Allah itu mau orang nyembah ke sama dia, mau apa? Allah nggak pernah bangkrut. Allah tetap Tuhan. Nah itu yang kadang-kadang dari aspek akidahnya jangan sampai ya tadi kayak kita memuji orang. Padahal alhamdulillah itu segala puji itu yang pantas yang berhak hanya Allah tuh kan. Khusus milik Allah. Kalau kata khusus berarti yang lain nggak ada tuh. Nah, kenapa orang memuji orang lain? Nah kan gitu kan. Nah, itu kalau kurang menjabarkannya gitu kan, supaya nggak pindah akidah katakan atau ngotori akidah, itu harusnya bisa tuh. Tapi kalau enggak bisa bahaya akidah tuh. Nanti, wah berkat dia saya tadi itu kata-katanya bisa ada tuh. Bahaya. Emang juga ringan kata-katanya kan, sepele. Oh berkat dia tadi saya jadi. Berarti kan karena dia. Allahnya Kedua. Nah, itu bahasa itu kalau disedikit
bisa nyimpang sebetulnya, sesat jadinya kasarnya secara akidah. Begitu juga orang Syiah, orang Sunni pada Syiah tadi. Iya. Nah, kenapa membacanya dengan seperti itu? Bukan maksud dia bagaimana, kayak gitu kan? Iya, iya. Maksud dia tanya gitu maksudnya. Jangan apa yang kata dia seksi benih sendiri. Itu beda akhirnya tuh. Tanya yang bersangkutan. Ulama itu tuh. Tabayun. Tabayun. Nah, caranya gimana? Dialog tadi kan. Iya. Nah, ulama sama ulama. Coba pernah nggak Indonesia manggil Khomeini? Enggak. Tokoh agama Indonesia kumpul semua panggil Khomeini gitu kan. Wah, dia mesti jawab semua dia tuh kan. Apa yang sesat coba? Tanyakan dia gitu kan. Datanglah Khomeini sini panggil. Ayo gimana? Syekh Khomeini, Imam Khomeini katakan kan. Lah, akan pecah tuh ibarat telur kan ibaratnya kan. Solusinya ada jalan kan nggak mau itu. Iya. Itu mungkin program kenapa nggak bisa dipertemukan, emang ada niat jahat dari luar Islam mungkin Mas. Jadinya hancur Islam dari dalam sendiri. Itu kedua. Artinya kan ketika saudara itu pada bertentangan, Iya. pihak lain, ayo lo, ajar aja dia, adu aja. Oh Kan gitu iya, kan. ada pemanasnya. Loh iya, Panas, kalau panas. dia dua orang itu, saya nggak mau diadu dong. Saya nggak mau diadu. Kan gitu kan. Iya. Kalau dua orang ini misalnya dia nggak mau ribut, dia adu sama orang, mau nggak? Iya. Nggak mau. Ngomong. Tapi kalau dia benar konflik, apa elunya sih? Emang elunya sih? Gitu kan. Iya. Kata orang ketiga, ayo adem aja dah, hajar aja. Wah. Berantem. Dan Iya. Iya kan? Jadi permasalahannya internal. Iya, Tetap internal orang Islam sendiri, orang Yahudi, orang ini itu kedua, emang dia memanfaatkan kan Memanfaatkan kalau ada situasi. celah-celah nih. Iya. Kan gitu, ada celah-celah. Lah coba kalau dia harmonis nggak bisa dia masuk kayak apapun, tahu dia apa kamu malu saya sama saudara saya seagama kan gitu kan, kasarnya lah bahasa orang awamnya, nggak bisa. tapi termasuk sunatullah juga kali ya Pak Ustadz. Karena perpecahan ini kayaknya Ya nggak ada. itu nggak ada sejak titik perang temu. Sippin itu, Sippin ya. Fitnatul Kubro itu dah tuh, fitnah terbesar udah tuh. Akhir Sejak zaman. itulah orang Islam Iya. pecah dah tuh. Udah nggak bisa, istilahnya akhir zaman udah terakhir kali. Iya, orang cucu Nabi aja sampai terbunuh kan gitu kan. Iya. Kan itu panas bener itu suasananya. Iya. Itu kalau kayak gitu berarti istilahnya kita usaha apapun udah nggak bisa ya Ustadz. Maksudnya ulama-ulama kayak gimana mau ini susah ya. Istilahnya Ya. nggak ada ikhtiarnya udah. Walau alam ya, kalau Walau alam. kedepannya kita kan nggak tahu kan Iya. seperti kan. Kan berbagai upaya saya lihat Sunni pengen apa ngadem gitu dengan Mhm. Syiah, tapi kayaknya nggak pernah bakal ada gitu karena Iya. MUI sendiri buat buku yang istilahnya nggak ada dialog buat Syiah itu nggak ada gitu. Iya. Nggak ada titik temu Iya. lah kasar gitu. Iya. Cuma NU juga ada dua tesis kayaknya. Ada yang pro, ada yang enggak juga. Iya. NU kan udah macam-macam NU itu. Ulama NU. Ada yang mengatakan Syiah sesat, ada yang mengatakan enggak juga. Iya ada dua memang. Ada dua seperti itu pada dasarnya. Karena itu perbedaan, jadi nggak udah lah mau dianuin kan gitu Iya. sebetulnya tuh kan. Nah, jadi emang mungkin kalau dianuin takutnya nanti. Kalau kebanyakan Ustadz yang bilang Syiah nggak sesat dari kalangan para habaib Ustadz. Banyak yang bilang Syiah itu, iya maksudnya di Iya. versi ya, versi Iya. NU dari para habaib. Iya. Syiah itu nggak terbilang sesat. Kebanyakan yang saya tahu gitu. Iya. Yang bilang sesat dan istilah udah kafir kebanyakan yang dari bukan kalangan habaib, kebanyakan. Iya. Iya kayak gitu. Iya, emang ya. Ya karena emang Habib itu kan kayak Maulid itu kan dari Syiah sebetulnya. Iya. Itu kan kalau nggak mengganggu Nabi itu kan berlebihan. Iya. Itu Syiah punya. Nah, kalau orang-orang yang katakanlah yang kontra sama Syiah itu misalnya Wahabi misalnya, udah nggak mau sama sekali dia. Nabi aja nggak mau Sayyidina aja nggak mau Sayyidina. Nggak mau. Udah dia. Sayyidina udah Muhammad. dia gedek aja kalau udah ada. Iya, udah gitu aja. Apalagi nyanyi yang tinggi-tinggi gitu kan. Sayyidina nggak mau, Ustaz. Sama. Nggak mau sama Memang Habib kan suka itu. Ya kelas ya. Iya. Jadi nanti kita lagi kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hujan lik.